sehingga pasukan kaum muslimin yang tadinya 1000 tersisa hanya 700 saja. Dari 700 pasukan kaum muslimin, 50 orang Rasulullah SAW perintahkan untuk berada di atas Jabal Rumat, di atas bukitnya para pemanah yang tepat berada di depan Gunung Uhud. Di sebelah kiri Bapak Ibu, lihat ada orang-orang yang naik sana di atas bukit. Itu namanya Jabal Ar-Rumah, bukitnya para pemanah. Nah, 50 orang sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdiam di Jabal Ar-Rumah tersebut untuk menjadi benteng pertahanan bagi kaum muslimin. Sehingga 650 bertempur di bawah melawan 3000 pasukan kaum musyrikin. Subhanallah, dan Masya Allah mereka berlarian Bapak Ibu kaum musyrikin. Banyak yang terbunuh saat itu. Ketika mereka mulai lari meninggalkan area peperangan, saat itu kaum muslimin pun berusaha untuk mengambil harta rampasan perang atau ghanimah. Dan 50 sahabat yang berada di Jabal Ar-Rumah, mereka pun beristihad untuk membantu kaum muslimin mengambil harta rampasan perang. Para sahabat lupa atas perintah Rasulullah yang mengatakan apapun yang terjadi tidak boleh ada yang turun dari Jabal Ar-Rumah. Ketika mereka turun dari Jabal Ar-Rumah ini kosong, sehingga pasukan kaum musyrikin di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid yang saat itu masih dalam keadaan kafir berputar arah mengelilingi Jabal Uhud, kemudian menyerang kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin beranggapan saat itu mereka sudah berlarian ke kota Mekah. Ternyata tidak, Khalid bin Al-Walid berputar arah menyerang kaum muslimin dari belakang. Hingga akhirnya dari 700 pasukan, 70 sahabat wafat dalam peperangan Uhud, termasuk pamannya Nabi yang Nabi cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, termasuk juga Mus'ab bin Umair yang disebut sebagai duta besar pertama Islam, awal safir fil Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Beliau wafat dalam peperangan Uhud dengan 80 tusukan di tubuh beliau. Beliau itu dulunya di kota Mekah orang yang paling kaya bisa disebutnya, yang sangat luar biasa, ditinggalkan semuanya di jalan Allah, kemudian hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Ketika wafat, hartanya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Bahkan kain yang beliau miliki tidak mampu untuk menutupi tubuhnya. Jika bagian atas dari tubuhnya ditutup, kakinya terlihat, kakinya ditutup, kepalanya terlihat. Semuanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang wafat adalah Hanzalah Al-Ghassir yang saat itu adalah baru malam pengantin beliau. Beliau tinggalkan istrinya maju ke medan jihad hingga akhirnya Rasulullah dapati setelah peperangan Uhud dalam keadaan wafat. Maka Rasulullah pun mengatakan, Hanzalah ra'aituhu bainas sama'i wal ardh tughassiluhul malaikah. Hanzalah, aku melihatnya di antara langit dan bumi, dia dimandikan oleh para malaikat. Sehingga Hanzalah dijuluki dengan Hanzalah Al-Ghassir, Hanzalah yang dimandikan. Bayangkan dari 770 wafat dan 630 semuanya terluka, termasuk juga siapa? Rasulullah SAW. Gigi beliau patah dalam peperangan Uhud. Wajah Rasulullah terluka. Jadi jutaan dusta kalau orang di zaman sekarang mengatakan ilmu kebal itu bagian daripada Islam. Ilmu kebal itu tidak pernah diajarkan di dalam syariat Islam, karena di dalam syariat Islam itu diharamkan seseorang meminta bantuan dari golongan jin. Jadi tidak ada istilah dalam ilmu jin tersebut ada ilmu putih, ilmu hitam. Semua ilmu yang meminta bantuan dari jin adalah ilmu hitam yang diharamkan di dalam syariat. Rasulullah dan para sahabat saja saat itu tidak ada yang pernah menggunakan ilmu kekebalan, karena meminta bantuan dari jin dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Yang anehnya di zaman sekarang, banyak pondok-pondok pesantren yang mengajarkan murid-muridnya untuk memiliki ilmu kebal, meminta bantuan dari jin. Oleh sebab itu pentingnya kita selektif dalam memilih di mana tempat kita menyekolahkan anak-anak kita. Ya, jadi kalau zaman sekarang mengatakan dia sakti, tidak makan bacok, hebat sekali berarti, lebih hebat dari Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah saja terluka dalam peperangan Uhud. Nah, sekarang kita akan turun, kita akan berziarah ke pemakaman syuhada Uhud. Jadi dimakamkan di depan Gunung Uhud ini 7
pertempuran terjadi di sini, kaum musyrikin datang dari arah sebelah sana. Jadi Gunung Uhud ini lebarnya sekitar 6 km. Kaum musyrikin datang dari arah misi perintah Nabi saat itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sedemikian rupa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di dalam menjalani hidup ini bukan bagaimana menurut kita, mana yang menurut kita baik, tetapi semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang menurut Allah dan Rasulnya baik, maka itulah yang terbaik untuk kita. Jangan kita menganggap menurut saya, menurut pendapat saya, yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan tentunya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadikan akal kita sebagai sumber dalil untuk menyaingi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadikanlah akal kita alat untuk memahami dalil apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para ulama terdahulu. Jadi jangan menjadikan akal kita sebagai sumber dalil. Karena yang pertama, niat kita tidak semulia para sahabat, hati kita tidak sebersih para sahabat, dan juga tujuan dan jalan hidup kita pun tidak semurni para sahabat. Jika para sahabat saja mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala saat itu karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi, padahal niat mereka mulia, tujuan mereka mulia, lantas apa yang akan menimpa kita ketika kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembelajaran berharga tersebut sangat direkam sekali oleh para sahabat, sehingga setelah kejadian tersebut tidak ada lagi hal-hal yang bertentangan dalam artian dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Semakin taat para sahabat terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan juga mereka menyadari bahwa niat dan tujuan yang mulia saja itu tidak cukup, tetapi harus sesuai dengan tindakan yang mulia. Bagaimana satu tindakan itu mulia? Ketika sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, dari Jabal Uhud ini kita akan mengunjungi 2 lokasi lagi, lokasi peperangan Khandaq dan Masjid Qiblatain. Tapi kita tidak turun di sana, kita akan turun nanti di Masjid Quba, dan insya Allah kita akan menjalankan sholat maghrib dan isya di jamaah taklim nanti di Masjid Quba. Di sini pun ada masjid namanya Masjid Uhud, baru dibangun ketika kurang lebih 2 tahun yang lalu baru selesai ya. Jadi masjid yang baru, belum ada di zaman Nabi, bahkan 5 tahun yang lalu pun belum nampak Masjid Uhud. Silakan Bapak Ibu mungkin yang mau mengambil gambar per keluarga atau pribadi sekitar 5 menit, setelah itu kembali lagi ke bis karena kita mengejar sholat maghrib di Masjid Quba insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ini yang ada di hadapan kita. Yang ada di hadapan kita adalah pemakaman syuhada Uhud. Dimakamkan di sini 70 sahabat Nabi kita Muhammad SAW, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian juga Mus'ab bin Umair disebut sebagai kemudian juga ada Hamzah. Yang bertugas memanah gitu, tapi karena kemudian para sahabat ini membantu para kaum muslimin untuk mengambil harta ghanimah yang setahu mereka ternyata mereka itu sudah menang, tapi ternyata belum gitu ya. Kemudian
Panglima Khalid bin Walid dari pihak Quraisy ya saat itu. Mereka berputar arah mengelilingi Bukit Uhud ini hingga kemudian mereka ditusuk dari belakang, intinya seperti itu ya. Jadi mereka diperangi melalui belakang sehingga kemudian peperangan ini dimenangkan oleh kaum musyrikin dan beberapa sahabat, tidak hanya beberapa tapi ada 50-an sahabat yang meninggal dan puluhan lebih ya yang terluka, karena juga terluka gitu ya, ratusan gitu yang ya itu adalah makam para sahabat yang sudah tidak teridentifikasi lagi namanya karena itu di situ semuanya ibrah yang bisa kita ambil adalah bahwa mentaati Rasulullah itu adalah sangat penting sekali. Kenapa? Ya, karena kita ketahui dari peperangan Uhud ini sahabat karena tidak mematuhi perintah Rasul hingga kemudian peperangan digalakkan. Kita kalah dan kaum musyrikin yang di kita tahun depan bisa kesini lagi, semoga. Masya Allah, sangat-sangat dekat, kita sangat merasakan, kita masih, saya sendiri bisa membayangkan betapa bumi ini ya, bumi di sini khususnya adalah tanah besar. Baru yang baru dibangun 2 tahun yang lalu. Ada juga beberapa semoga kawan-kawan semuanya bisa ziarah ke sini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kelihatan ya. Masya Allah, saya jadi teringat film ini, Kisah Gunung Uhud, ketika Hindun memakan telinga, mata, kemudian mengambil jantung paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah, astagfirullah. Di sini teman-teman, di sini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Betapa jasa mereka sangat-sangat besar terhadap Islam, dan kita yang di Indonesia pun juga bisa merasakan nikmatnya Islam. Kalau tidak ada para sahabat, paman Nabi dan lain sebagainya, mungkin kita tidak akan mendengar apa itu Islam.